Salam sadis, salam weekend, salam sorong. Market udah disorong ke atas ya. Eh, jadi coba kita lihat ini. Ini saya buat video di hari Sabtu ini. Market cap di 1,171 billion ya, 1 triliun, 171 billion. Volume 86,2 billion, BTC dominance 45,2. Wah, gila. Tapi ada sebagian altcoin juga agak-agak dikasih napas juga, bukan semua altcoin ketekan juga sih. Ada yang ini lumayan juga lah, masih oke lah. Tapi kalau bisa turun ya lebih mending ya. Jadi market ternyata masih juga yang kuat ya, harus dolar hijau yang pump ya, harus daun pisang yang hijau-hijau baru bisa ngepump ini, baru bisa tembus dia. Kemarin itu pertahanan 25,2 itu ketat sekali ya kan, itu pakai duit warna merah punya Cina yang nggak bisa jebol ya kan. Itu yang merah-merah duit sembayang nggak jebol, rupanya masih harus daun pisang yang warna hijau yang bisa jebol 25,2 ya kan. Tadi udah di 27-an ya kan. Ini saya buat market sekarang 27.461, ETH di 1.800, BNB 345 ya kan, Cardano di 35 sen, XRP 3. Ya agak oke lah ini, walaupun agak altcoin ada sebagian yang lumayan terbang juga lah ya. CFX udah di atas 100% ya kan. Lumayan lah. Stock juga lumayan loh, stock naiknya dalam 24 jam ada 24%. Dalam beberapa hari ini udah naik di atas 100% juga ya stock ya. Phantom lumayan juga loh. Phantom naiknya ada dalam berapa hari ini naik sampai 50% juga ya. Dalam 24 jam masih ada naik 16%, Immutable ada 15,5%, Imun juga, wah lumayan juga, walaupun altcoin kejepit, ada sebagian altcoin yang juga terbang gitu. Ya market kita lihat lah, karena udah ketahuan ada siraman daun pisang dari Fed yang hijau-hijau, hijau juga, makanya ada yang pikir berharap ini kemarin waktu Hong Kong sama Cina buka market dipikir akan tembus ya, uang warna merah belum kuat rupanya jebol ini ya kan, masih harus yang warna hijau biar market kelihatan hijau. Tapi emang loh, kalau udah yang merah teriak biasanya market merah gitu, biasanya rumornya China ban kripto langsung merah ya kan. China ban mining merah ya kan, pokoknya yang warna merah itu bawaannya merah, harus yang hijau juga akhirnya. Makanya ada yang bilang, wah biar market ini dikuasai, nggak bisa, masih market terbesar itu di Amerika, masih dolar, walaupun sisa 60% sekian dominasi dolar secara global, tetap masih pengaruhnya sangat besar gitu ya kan. Jadi ya kita lihat lah, ada kalau dibilang print uang, sebenarnya bukan print QE, juga nggak kategori QE ini ya, suntikannya berupa bond juga gitu, kertas gitu ya. Ya kita lihat lah, saya rasa kalau market hari ini tadi dia nutup di 27.300 something gitu ya, kita lihat lah. Ada yang kok mau ambil, dan jangan dulu, kondisi gitu market lagi hype semua lagi ini, karena begini, ini saya bahas buat yang
pandangan long term ya, yang invest ya, bukan buat yang trader atau yang apalagi yang scalping gitu, bukan. Ini saya kasih satu pandangan ke depan gitu dengan kondisi ini, karena lihat gejolak market belakangan ini semalam emas gila kali naiknya, hampir $70 naiknya, gila. 3% sekian gitu emas. Itu 3%-an udah berapa duit itu yang masuk ke logam mulia ya, ke emas ya, perak lagi. Perak juga 3% something, di atas 3,5% naiknya semalam. Itu duit besar ngalir ke sana, dan sebagian di kripto ya nggak banyak lah. Kalau dibilang masuk segitu ya, nggak terlalu besar. Emas logam mulia yang sangat besar sekali. Belakangan ini hijau terus, udah hampir 2.000 per ons gitu ya. Jadi ini salah satu sinyal juga yang harus kalian pahami. Kalau buat Anda short term, Anda market hijau, cuan. Tapi buat yang investor, orang udah tahu, udah harus masa wanti-wanti kondisi gitu. Kenapa para paus, para banker, para orang kaya alihkan duit mereka ke logam mulia, ke aset gitu ya. Dan kalau kita lihat di kripto juga BTC yang ini, karena target mereka aset komoditi gitu yang harus mereka pegang, yang lebih stabil gitu. Nah, di situ menunjukkan kalau bahasanya mereka banker-banker, pelaku pasar sebenarnya udah tahu sinyal ini ke depannya resesi mungkin lebih parah. Jadi mereka harus ambil aset yang sangat stabil, yang bisa melawan kondisi inflasi ini. Ya, jadi untuk sementara kita kelihatan oke, hore, ini market hijau ya. Tapi secara mid term, long term sangat harus hati-hati ini, karena akan terjadi hal-hal kondisi gitu, maka mereka udah prepare dulu gitu. Ya, misalnya saya kasih satu gambaran. Mereka itu orang-orang di atas tuh, orang-orang top udah tahu ya, para ahli-ahlinya. Misalnya tahun lalu ya, tahun lalu itu saat kita lihat aja, saat si Elon Musk lepas sahamnya ya banyak, terus nggak lama si Jeff Bezos Amazon kan, terus beberapa lagi lah mereka yang di situ udah ketahuan kalau mereka udah ancang-ancang, udah istilahnya pasang kuda-kuda, ini ada market akan anjlok gitu ya kan. Nah, ternyata betul. Tahun lalu 2002 dia lepas sahamnya itu masih harga lumayan. Sekarang misalnya harga Teslanya anjlok ya kan, saham-saham pada anjlok semua. Jadi itu mereka sudah tahu alihkan dana kemana gitu ya kan. Termasuk saat itu si Elon Musk habis jual sahamnya, dia alihkan ke emas juga, beli emas gitu ya. Saat itu banyak yang beli emas juga ya, termasuk bank-bank sentral Eropa, bank BOE, Bank of England saat itu ya, terus bank Rusia, bank Cina saat itu juga alihkan ke emas, udah tahu gitu. Nah, ini pada lari ke emas lagi nih, naiknya gila. Tadi malam paling ini ya, hampir $70 per ons itu. Sangat ini. Terus masuk ke Bitcoin juga gitu. Nah, di situ kita udah harus wanti-wanti ke depan. Mereka udah prediksi akan ada worst skenario yang akan terjadi, kemungkinan. Jadi kapan ya kita nggak tahu. Mereka juga nggak tahu. Mereka ini kan ngelihatnya mid term, long term gitu ya kan. Jadi makanya buat yang para invest gitu kan, jangan pernah jual aset kalian gitu. Jangan seperti saya ingatkan, misal jual tanah, pergi masuk apa yang nggak jelas, atau investasi bodong atau apa, Anda kehilangan, nggak akan balik lagi gitu ya. Justru saat kondisi gitu, ini udah jelas seperti saya bilang, Fed diam-diam dia udah suntik dana. Kalau nggak ketahuan, kita nggak tahu market, ternyata ketahuan gitu ya kan. Udah satu sisi dia nggak ini, satu dia masih harus naikkan rate ini. Di mana dia suntik dah, udah tahu market udah mulai goyang gitu ya. Jadi tindakan yang dilakukan Fed ini udah kebaca
sebenarnya udah sinyal dia gagal untuk menekan inflasi. Ya, seperti yang saya bilang, udah ini istilah soft landing itu udah nggak ada bagi orang yang paham itu. Soft landing ini udah nggak ada. Hard landing mungkin terjadi atau ya ikuti arus. Jadi nggak ada istilah Anda harus terima keadaan inflasi gitu, ya berapa persen gitu, ya itu poinnya. Maka kalau dengan kondisi gitu, kalian yang punya aset entah itu tanah, emas, perak gitu, logam mulia ya. Termasuk BTC, ETH, percayalah beberapa tahun kemudian itu mungkin di bulan ini akan tinggi gitu ya. Kalau untuk BTC atau emas gitu, perak saya rasa. Tapi kalau untuk kita hitung dari inflasi yang ini, itu akan terus mengalami kenaikan aset-aset tanah gitu, ya kan? Jadi buat yang long invest, kemungkinan ingat baik-baik. Koin yang kita serok kemarin di harga 17.000, 16.000 gitu ya, itu ini kalau market udah mulai gerak gitu, kita udah nggak ada dapat harga-harga segitu lagi gitu. Apalagi nanti tahun depan gitu ya. Udah jangan harap ada harga-harga yang seperti Anda tunggu gitu ya. Terus kalau dilihat hari ini saya tunggu weekly gitu. Saya mau lebih pastikan weekly. Makanya tadi ada yang nanya, kok bisa masuk? Saya bilang jangan lihat, tunggu nutup weekly di mana, ya. Di weekly andai kata Senin pagi lah, weekly jam 7 ya, Senin pagi jam 7, weekly-nya nutup, itu bisa di atas 25.600, 25.500, 25.600. Apalagi kalau 27.000. Itu kita nggak tahu sekarang ini ya. Andai kata weekly bisa di atas 25, ini tren masih ini jaga. Itu untuk ke 30.000 itu sangat yakin saya gitu. Ya. Makanya hati-hati, jangan ini dulu yang ambil down. Saya semalam ada scalping dikit bentar, saya lihat 267 gatal tangan, saya masuk short. Terus tadi pagi saya lihat bangun dadu, ya udah saya lepas dulu gitu. Ya rugi tipis biasalah buat ini ya kan. Tapi yang saya mau pantau itu weekly ini. Weekly ini andai kata jelas bisa tutup di atas 25.600. Nah, itu siap-siap market nanti ke 30. Kapan? Ya nggak tahu, apa setelah minggu depan pengumuman si ini FOMC, ya kan? Saya rasa kalau minggu ini bisa tutup 12 setelah FOMC, walaupun market naik 0,25, jangankan ini, kan ada yang prediksi Fed akan pas gitu kali ini. Pause dia ya, dia nggak naikkan. Tapi saya yakin 0,25. Walaupun Fed naikkan 0,25, FOMC nanti, market tetap akan diarahkan ke 30K. Saya yakin gitu. Ya. Apalagi kalau benar terjadi pas, itu langsung hijau tebal, cepat sekali ke 30 gitu. Saya yakin gitu. Jadi, ya, makanya saya ingatkan, kalau tadi ada yang mau ambil down, ini, jangan dulu lihat ini. Kalau yang baru-baru masuk, Anda mau CL aja, lihat keadaan. Kalau masih rugi tipis gitu ya. Lebih ambil satu kepastian, lihat weekly-nya nutup di mana gitu. Itu masukan yang bisa saya berikan untuk market begini, ya kan? Jadi santai aja. Kalau saya yang gitu nggak pusing, justru saya happy lihat market udah hijau gitu, barang saya banyak hijau. Apalagi ditambah bangun lihat emas naiknya tinggi gitu, aduh, gua semangat banget pagi tadi pas bangun lihat emasnya naiknya udah hampir 2.000, semangat sekali saya lihat. Kiri kanan dompet tebel ya. Ya santai aja lah. Kadang ya gitu namanya market. Kalau lagi nggak rezeki,
ya kita harus sabar. Pas lagi stuck, sangkut, sabar dulu gitu. Selalu ada masanya. Tapi kalau rezeki udah datang, begitu bangun tidur lihat aja, ini naik, itu jadi. Ya gitulah. Kalau memang udah rezekinya datang gitu. Tapi kalau rezeki masih belum mau datang, ya sabar, tungguin gitu. Momennya, timingnya gitu. Ya. Jadi begitu aja dulu video di hari weekend ini, santai. Saya mau nonton dingin, hujan dari semalam hujan di sini. Aduh, udah dingin, hujan lagi, ya kan? Tapi dibuat santai lah. Hari ini biasanya saya kurang ngopi, hari ini ngopi dulu. Dingin-dingin, nonton kopi sambil lihat pacuan kuda. Buat yang Indo, kalau nggak hujan, jalan-jalan sama keluarga, nikmatin keadaan. Oke, jadi begitu aja video di hari Sabtu ini. Sekali lagi saya sampaikan, hati-hati yang mau ambil down jangan dulu. Kalau ini tunggu tutup weekly candle, baru kita lihat kondisinya kemana. Kalau tutupnya bagus, ya targetnya harusnya ke 30.000 gitu. Ya. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.